Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Keren deh pokoknya. Kayaknya sih gini ya, paling menindaklanjuti bareng Mama Isda juga kemarin Tapi juga untuk sejauh ini udah nggak ada nggak lagi yang terlalu. gimana-gimana. Tapi ya alhamdulillah dengan ada himbauan seperti itu mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat teman-teman gitu. Jadi bukannya kita semata-mata kayak mentang-mentang artis yang enak banget ngelaporin, enggak. Sini kan cuman apa ya, kita juga Memberi pelajaran melihat dan aja Instagram itu penuh dengan komenan yang nggak baik, dan bahkan ada yang statementnya itu kayak nggak pantas untuk dikonsumsi untuk publik gitu omongannya. Jadi nah benar juga kata Aruban juga tadi, istilahnya sekarang itu kan di masa pandemi gitu dan lagi susah-susahnya, kenapa harus heboh untuk ngurusin orang gitu. Seharusnya kita tuh saat sekarang itu saling menguatkan, karena ketika kita membaca itu, ketika otak kita yang terganggu, otomatis semuanya akan rusak, kata Ruben juga benar gitu. Jadi kita ngapain juga ngurusin hal-hal yang seperti itu. Banyak hal-hal yang memang harus kita urus dengan baik, diri kita sendiri, apa yang kekurangan kita gitu. Jadi ngapain ngurusin orang lain sih, itu kalau menurut kita. Udah tadi siap lah. manusia biasa gitu, sama seperti yang lainnya. Jadi ketika memang ada omongan yang mungkin tidak pantas untuk diperdengarkan dan itu membuat sakit hati banget, bahkan kadang kita aja menganggap itu ya sudahlah gitu kan. Tapi teman-teman itu kadang yang nggak kuat ngelihatnya, kok kalian diginiin kenapa gitu, termasuk teman-temannya Mama Isda, sahabat-sahabatnya Mama Isda gitu juga gitu, kok parah-parah banget. Kayaknya itu yang membuat kayak rasanya udah deh kita maksudnya kasih pelajaran buat teman-teman juga. Maksud bahasanya kita mengajari bahwasanya untuk mempergunakan sosial media dengan baik, gitu, berkomentar dengan baik, boleh memberikan saran, boleh memberikan masukan, tapi dengan cara yang baik. Boleh mengkritik sesuatu yang mungkin tidak nyaman dipandang mata kalian, tapi Sampaikan yang caranya yang juga. baik gitu, dengan bahasa yang baik, bukan mencaci, memaki apa segala macam. Waduh, kayaknya itu kurang gimana ya. Kalau dia sih sering banget membacain komen. Kalau dia enggak sih, jarang megang sosial media. Kalau udah upload ya sudah tinggalin gitu. Dan Kalau enggak mau tidur baca-baca. tuh kadang mau tidur lihat yang balasin ya yang Karena sesuatu. teman-teman sedekat Iki yang ngatain gini gitu begini, jadi Iki nggak kepo nih. suka gitu. Oh iya gini. Oh jadi cambukan aja sih. Mungkin saran mereka benar. Kadang Tapi teman-teman juga anggap itu husnuzon aja lah. yang berkomentar itu apa nih, pengen diperhatiin, pengen dibalas DM-nya, pengen dibalas komentarnya itu sih. Tapi untuk saat ini sudah mulai mereda, dan kayaknya mereka juga sudah mengetahui bahwasanya sudahlah, mereka juga capek lah untuk membahas ini mulu gitu. Jadi Kalau menurut Iki doain yang terbaik buat mereka. Insya Allah akan datang doanya itu, akan kembali ke kita itu doa yang baik juga gitu. Jadi nggak perlu ya mencaci atau balik mencaci, sama aja kita sama mereka, nggak apa bedanya gitu. Jadi ya udahlah, paling Iki ya di sini sih prinsipnya gini aja sih Kak. Ketika kita salah, mungkin Iki bisa minta maaf gitu. Ketika mereka yang salah, ya Iki minta ampun sama Allah, ampunilah dosa mereka. Gitu aja sih, mendoakan yang baik-baik aja dia sih. kadang balas juga ngelihat omongan mereka tuh pedas sekali gitu, kayak waduh ini omongannya nggak pantas sebenarnya. Cuman udah lihat profilnya, udah punya anak, udah berkeluarga, udah kasihan gitu kan. Teteh, tuntunnya kalau memang omongan kita atau sikap kita yang tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan harapan teteh, Iki doakan mudah-mudahan keluarga teteh bahagia selalu. Jangan apa yang pernah Kadang kita rasain, jangan berbalik ke ke mereka apa gitu. yang Itu aja sih. kita rasain, teteh juga ngerasain, jangan ya teh gitu. Pokoknya selalu mendoakan seperti itu. Dan kadang dia malu gitu, maaf ya omongan saya begini, terus dihapusnya omongan yang di atas, ya sudah gitu. Kalau untuk di posisi Cuman sekarang alhamdulillah udah selalu nguatin Iki, orang-orang terdekat juga, Umi, Abu, Unda, semuanya, Kak Asri banyak juga, dan tim juga alhamdulillah, abang, keluarga apalagi yang di kampung saling menguatkan. Itu yang intinya. Dan itulah hikmah dari semuanya, yang biasanya mungkin kita jauh. cuek-cuekan baik dari keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat, sekarang alhamdulillah ngumpul jadi satu. Ini mandangnya nyikapin ya, alhamdulillah di tahun lalu mungkin nggak ada isu-isu yang miring, dan sekarang alhamdulillah Allah kasih cobaan sekarang,
mungkin bisa jadi Allah tuh untuk mengangkat derajat lagi yang lebih tinggi, jadi Allah kasih ujian dulu nih. Terus untuk menghapus juga dosa, mungkin dari tahun lalu Dosanya banyak gitu hidup ya. selalu apa maksudnya Lalai. mungkin selalu menikmati dunia seperti ini. Iya. Jadi mungkin sekarang dikasih cobaan. Ya hidup pokoknya memandang suatu ujian itu dengan positif aja, husnuzon aja kepada Allah. Mudah-mudahan ada rencana Allah jauh lebih baik setelah ini. Insyaallah gimana pun nanti ke depannya, ya alhamdulillah kita bersyukur aja. Ya, pokoknya sebagai laki-laki, apalagi suami akan apa namanya tidak lepas dari tanggung jawab, dan itu aja. Ya, Siap dong, orang udah nikah gitu, kenapa Kan enggak, bukan. kenyataannya kan nikah. Pun itu pokoknya, dan bahkan nggak tes DNA pun juga Ya. akan, kalau memang ya terbukti nanti pastilah bertanggung jawab. Alhamdulillah saat ini masih berkomunikasi dengan yang baik. Ya, keluarga di sana juga baik responnya, keluarga kita juga baik, dan Niki juga masih berkomunikasi dengan baik. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya, tapi yang membuat riuh nih kadang netizen aja sih yang terlalu lebar untuk membahas suatu permasalahan itu. Jadi rame menggiring ya. opini orang yang tidak baik, berasumsi yang tidak baik. Ya itu tergantung mereka sih, itu tanggapan mereka sih. Dengan mereka, tapi ya sudahlah, kita menyikapi dengan hal yang positif aja. Yang fokus sekarang fokus aja, fokus berkarir aja, berkarya. Karena ini pembahasannya udah lama banget ya. Capek jadi terus jadi bahasnya, pasti pertanyaannya sama. Sebenarnya kembali lagi kepada netizen, konsumsi ini seperti apa gitu. Kita tidak juga bisa menjelaskan satu-satu ke mulut mereka, ke pendengaran mereka. Kita cuma punya dua tangan yang bisa menutup mata dan telinga Dan doang. telinga doang. Ya, alhamdulillah, apalagi di saat sekarang Mama Isda selalu ada banget untuk kita dan selalu support banget Iki dan Ido. Apalagi kita sering ketemu sama Mama Isda, sering ngomong, "Nak, jangan baca komen, udah biarin aja jualan." Oh iya mah, enggak kok, alhamdulillah. Karena memang situasi saat ini kita memang butuh support sih, maksudnya butuh semangat dari orang-orang terdekat. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga Mama Isda selalu, apalagi setiap hari Selasa kita selalu ketemu sama Mama Isda. Jadi banyak ngobrol, banyak sharing sama Mama Iis gitu. Itu sih. Alhamdulillah respon baik, keluarga mereka juga baik dengan kita. Kita baik-baik aja sebenarnya. Cuman ya sudahlah, netizen kadang ya begitulah, menggiring opini yang tidak baik aja. Kalau untuk Iki sendiri, pergunakan sosial media yang baik seperti Arugan bilang. Untuk saat ini mungkin kita bisa mengatain, mengenjot orang seperti itu, tapi belum tentu besok kita bisa seperti itu lagi atau tidak. Jadi jangan meninggalkan kesan yang tidak baik juga. Orang yang kita buat sakit hati itu atas perkataan kita, atas ketikan kita, itu memang dosanya sampai katanya kita tuh harus meminta maaf secara langsung loh. Dan itu dosanya nggak pernah akan diampuni kecuali dia harus meminta maaf secara langsung. Nah, itu yang kita pelajari. Dari kita pokoknya buat teman-teman yang sana yang menggunakan sosial media dengan sosial media, pergunakan sosial media dengan baik. Boleh mengkritik, boleh mengasih saran, asalkan dengan bahasa dan penyampaian yang baik. Itu aja sih mintanya. Ketika ini kan suatu musibah, suatu cobaan, cobaan hidup ya. Kita tuh kadang butuh support, bukan butuh untuk itu gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan permasalahan kita cepat selesai, dan kalian jangan sampai apa yang mungkin yang kita alami jangan sampai kalian juga merasakan. Nah, jadi kita ambil pelajarannya aja ya, pokoknya doa yang terbaik lah buat teman-teman. Untuk waktu dekatnya belum ada sih, kemarin juga udah udah berkomunikasi dengan baik aja, udah alhamdulillah. Kalau untuk ketemu sih mengalir aja sih, karena kan sibuk juga kita berkegiatan juga selalu aktif, selalu update juga. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.